Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita mau ngelakuin bedah cerita dari sebuah karya animasi kocak dot design yang emang fenomenal banget, Tuan Rungkat Part 1. Di pembahasan kali ini kita bakal ngebongkar fenomena sosial yang sering banget kejadian di sekitar kita, tapi dikemas dengan komedi yang super ngocok perut. Yup, kita ngomongin fenomena orang kaya baru atau yang sering kita sebut OKB. Kita bakal sama-sama lihat gimana sih perubahan finansial yang super drastis itu bisa ngubah kepribadian seseorang. Atau ya seenggaknya ngeluarin sifat asli mereka. Udah siap? Yuk, langsung aja kita mulai. Ini cerita seorang manusia yang dulu hidupnya penuh susah payah, makan seadanya aja, tapi kini hidupnya udah keren. Nah, kutipan awal ini tuh bener-bener langsung ngeset ekspektasi kita ya kan? Ini premis utamanya. Bayangin seorang pria yang dulunya hidup serba kekurangan, bener-bener berjuang keras cuma buat makan seadanya, terus tiba-tiba ngalamin lompatan status yang nggak masuk akal. Transformasi yang agresif banget. Dari yang tadinya susah payah jadi tiba-tiba sok keren ini, bukan cuma sekedar latar belakang cerita loh. Justru ini tuh jadi bahan bakar utama dari semua komedi absurd yang bakal kita bahas hari ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih. Evolusi nasib Tuan Rungkat, di mana statusnya berubah drastis banget. Kontras ekstrim di kehidupan Tuan Rungkat ini dijamin bikin kita geleng-geleng kepala. Di satu sisi, ingatan tetangga-tetangganya tuh masih seger banget. Rasanya baru kemarin dia kelihatan makan mie instan di potek 2 dengan segala kemiskinannya. Tapi lihat realitanya sekarang. Tiba-tiba dia udah duduk manis di kursi belakang mobil mewah Alphard, lengkap sama sopir pribadinya segala. Jarak yang kejauhan antara masa lalunya yang melarat dan masa kininya yang sultan ini benar-benar nyiptain situasi komedi yang luar biasa di mata orang-orang sekitarnya. Dan karena transisi kekayaannya ini kerasa nggak masuk akal banget, orang-orang mulai dong nyari pembenaran supranatural. Kalian pasti tahu kan orang Indonesia kalau ada yang tiba-tiba kaya bakal mikir kemana? Yap, anak-anak di lingkungannya langsung nebak hal yang paling klasik, babi ngepet. Pas seseorang tiba-tiba tajir melintir tanpa ada jejak bisnis yang jelas, pasti langsung dicurigai main pesugihan. Komedi di sini tuh kerasa lokal dan relatable banget deh. Ketidakmampuan tetangga buat mencerna kesuksesan mendadak ini ujung-ujungnya malah ngelahirin tuduhan siluman babi. Kocak banget kan? Nah, ini ngebawa kita ke bagian kedua, sindrom orang kaya baru, di mana uang mulai bener-bener ngendaliin ego. Gejala sindrom OKB-nya Tuan Rungkat ini udah masuk level kronis, guys. Coba dengerin kelakuannya. Pertama, dia nolak mentah-mentah panggilan wajar kayak Pak dan maksa wajib banget dipanggil Tuan. Terus, dia punya kebiasaan baru yang super toksik. Hobi banget ngancam mecat sopir pribadinya si Robi cuma gara-gara telat bukain pintu. Belum lagi, dia sekarang kemana-mana dikawal sama manajer pribadi bernama Molly yang tugas utamanya tuh cuma satu, ngedongkrak egonya Tuan Rungkat. Dan yang paling bikin emosi, dia bakal pura-pura budek, benar-benar ngabaikin sopirnya sampai gelar Tuan Rungkat diucapin. Gila ya, uang benar-benar ngerusak cara dia berinteraksi sama orang lain. Dan parahnya, arogansi ini tuh nular ke seluruh rombongannya. Manajernya, si Molly, pas ketemu sama anak-anak tetangga lama di kampungnya Tuan Rungkat, bukannya ramah, malah nyapa mereka dengan sebutan anak-anak tolol. Uang di sini benar-benar dipakai sebagai tameng buat ngewajarin perilaku buruk, ngasih mereka semacam lisensi buat ngerendahin orang lain tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lanjut ke bagian ketiga, transaksi pembelian rumah kontrakan yang jadi ajang pamer keangkuhan yang hakiki. Nah, pas mau ngeeksekusi aksi pamer kekayaan pertamanya ini, Tuan Rungkat niatnya mau beli rumah kontrakan lamanya dari Pak Badot. Tapi eksekusinya berantakan abis. Tuan Rungkat bawa uang tunai segepok buat beli rumah. Tapi tebak disimpan di mana? Di dalam karung beras. Kenapa coba? Soalnya pas zaman miskin dulu, dia sering dengar kiasan kalau orang kaya tuh punya sekarung uang. Dan dia ngartiin itu secara harfiah, guys. Sampai-sampai Pak Badot ngira karung itu isinya ular sanca. Si Molly bahkan harus ngingetin dengan gemes kalau kaum elit sejati itu pakainya koper, bukan karung beras. Iraninya berhenti sampai situ aja. Pas ngebahas harga, istri Pak Badot netapin angka 250 juta rupiah. Sebenarnya sih ini tuh harga kasihan, karena dia ingat Tuan Rungkat dulu selalu hidup melarat. Istrinya Pak Badut sama sekali nggak nyadar kalau orang yang lagi dia kasihani ini sekarang udah duduk anteng siap borong rumah mereka pakai uang tunai dari dalam karung beras tadi. Reaksi Tuan Rungkat dapat harga miring itu bener-bener mind-blowing sih. Bukannya bersyukur atau seneng dapat diskon gede, egonya malah terluka karena harganya dianggap nggak cukup fantastis buat dipamerin. Dia sampai nyesel dan nyeletuk, waduh kalau gitu saya bilang aja tadi 1 M.
Buat dia, beli rumah ini murni cuma buat pamer kapasitas finansial, bukan buat berhemat, apalagi investasi. Pola pikir OKB yang benar-benar nggak rasional banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Realita house validasi sosial. Ini nih akar masalah psikologisnya. Kalau kita kupas semua lapisan kemewahan dan kesombongan tadi, akar dari kelakuannya cuma satu kok. Dia itu haus banget sama validasi sosial. Lihat aja betapa capeknya jadi Robi sang sopir. Robi tuh sampai nggak berani nafas lega, harus terus-terusan ngerendahin diri, dan ingat buat manggil tuan cuma biar nggak dipecat. Kekayaan Tuan Rungkat itu sebenarnya rapuh banget loh. Dia butuh divalidasi terus-terusan lewat kata-kata dari karyawannya sendiri, supaya dia bisa tetap ngerasa berkuasa. Nah, kehausan akan validasi ini mencapai puncaknya pas dia nyari properti selanjutnya. Tuan Rungkat ngajak timnya buat lihat rumah peninggalan Belanda yang super gede, terbengkalai, sepi, dan pastinya nyeremin banget. Saking seremnya, si Robi dulu pernah nolak kerja di sana. Sekarang pertanyaannya buat kalian, kenapa sih orang yang uangnya udah nggak berseri malah tertarik beli properti horor dan kosong melompong kayak gitu? Jawabannya jelas, demi gengsi semata. Tapi untungnya, pukulan telak yang nyadarin Tuan Rungkat justru datang dari mulut si Molly. Molly ngingetin realita paling pahit buat seorang OKB. Dia bilang, kalau sepi lu nggak bisa pamer ke orang-orang dong, Kat, kalau lu sultan. Bener banget kan? Rumah segede gaban itu nggak ada gunanya kalau lokasinya terpencil. Kenapa? Ya karena nggak ada tetangga yang bisa lihat dan ngomongin betapa kayanya Anda. Validasi sosial itu butuh penonton, guys. Kalimat dari Molly inilah yang akhirnya nampar Tuan Rungkat kalau fungsi utama aset yang dia beli itu bukan buat ditinggali, tapi murni cuma buat pamer. Pada akhirnya, bedah cerita kita kali ini ninggalin satu tanda tanya besar. Kita emang udah dibikin ngakak lihat transformasi Tuan Rungkat dari pria susah yang makan mie instan di sudut jalan, jadi kolektor properti arogan yang bawa uang miliaran dalam karung beras. Tapi misteri utamanya masih belum kejawab nih. Dari mana sebenarnya asal-muasal uang tak terbatas ini? Beneran pesugihan atau ada hal lain? Dan dengan ego yang makin hari makin bengkak, hal absurd apalagi coba yang bakal dia beli selanjutnya cuma demi dapat pengakuan? Makasih banyak ya udah ngikutin bedah cerita hari ini. Pastinya kita bakal nungguin terus kelanjutan kegilaan dari seorang Tuan Rungkat.